Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya ada informasi yang menarik untuk kita bahas bersama. Dan tentunya konten kali ini bahwa Bapak Pramono tak mau ikut-ikutan program Deddy Mulyadi mengenai penghapusan tunggakan pajak. Yuk kita saksikan video selanjutnya. Di Jakarta benar juga penghapusan tunggakan pajak kendaraan. Kalau di DKI gimana nih Mas? DKI punya aturan. Ya, secara khusus saya tidak akan melakukan operasi justisi yang pernah dilakukan oleh Pemda Jakarta dulu. Saya lebih pendekatannya secara manusiawi. Jadi semua pendatang yang ingin tinggal di Jakarta dia harus ber-KTP dan mau secara administrasi nanti bekerja sama dengan Dukcapil untuk menjadi warga Jakarta. Silakan kemudian mencari nafkah pekerjaan di Jakarta karena Jakarta bagi saya terbuka bagi siapapun. Bukan potensi kehilangannya berapa besar tuh Pak? Gini, panjang menurut saya gini, logikanya jangan potensinya kehilangan Pak, mendapatkan yang baru. Kenapa? Orang tidak mau bayar pajak berikutnya karena dia nggak bisa bayar pajak yang tunggakan 2 juta. Dia tidak bisa bayar yang 250. Apa dampak yang terjadi? Makin gede hutangnya. Tapi kalau yang 2 juta dipotong, dia bisa bayar yang besoknya 250.000. Kita pengen nungguin orang bayar 3 juta dalam impian atau nungguin 250.000 tunai. Dari sisi ekonomi lebih baik dapat uang fresh yang 250.000 dibanding nungguin yang 3 juta ke belakang dibayar. Ada berapa potensi wajib pajak yang terjadi? Kalau keterangannya kan hampir 6 juta. Iya, makanya kan saya ngambilnya nggak tinggi-tinggi. Udah deh, daripada mikirin yang puluhan triliun itu, gitu kan, atau belasan triliun, lebih baik mikir sederhana aja. Sederhana, misalnya tahun ini kalau 6 juta bayar rata-rata 250.000, itu kan sudah lumayan tuh, 1,3 triliun tuh. 1,3 triliun nanti untuk meningkatkan infrastruktur jalan, kan berjalan pembangunan ini. Oh, tapi kan menuai pro kontra juga Pak, ada yang kontranya siapa? Kecemburuan yang wajib pajak sendiri Pak. Lah, kan kita bicara tidak persoalan bicara cemburu atau tidak cemburu. Kita bicara sebuah kebijakan. Ada pesawat yang gandulnya terlalu berat. Kalau gandul terlalu berat, putus gandulnya agar pesawat bisa terbang. Pak, soal bayar pajak tanpa KTP pemilik itu kapan bisa? Bukan bayar pajak tanpa KTP pemilik ya, karena kan ada di Perkap Kapolri harus pakai KTP. Tapi yang nyari KTP-nya jangan wajib pajak, pegawai Samsatnya, pegawai Bapenda Provinsi Jawa Baratnya harus bisa nyari KTP. Caranya gimana? Tinggal WA Kepala Dinas Pendudukan, minta data nama ini, muncul KTP-nya, minta izin sama yang punyanya untuk dipinjam. Pembayaran dunia sudah digital. Berarti bisa dalam waktu dekat mungkin. Sekarang harus dilaksanakan, itu udah instruksi gubernur. Reward untuk yang taat pajaknya mungkin ada. Pokoknya ada, lihat aja nanti. Pokoknya yang bayar pajak nanti ada kebahagiaannya. Apa berupa apa? Nanti dong, jangan sekarang. Kenapa? Sempadan sungai itu update-nya gimana? Terus, kan pemerintah pusat akan menyiapkan 3,6 triliun untuk normalisasi, tetapi minta rereungan untuk pembebasan. Ya. Oh siap, kalau saya untuk kepentingan masyarakat siap. Berapa? Ya nanti kita pikirkan uangnya. Kali Bekasi atau Ya seluruh sungai. Terus yang kemarin tuh Kali Bekasi yang fokus. yang Provinsi ya. Tetapi kan dari sisi iuran kita udah 500 miliar untuk normalisasi. Pak Gub, izin yang realokasi udah fix kemarin 5, sekian triliun itu. Realokasi pokoknya udah fix lebih dari 5 triliun. Kapan mulai dieksekusi? Malam ini saya tanda tangan. Terima kasih ya pada seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang selama ini setia dan tidak pernah nunggak. Pasti ada pertanyaan, kok yang ngutang dikasih hadiah, dikasih THR, saya yang rajin enggak? Insya Allah yang rajin juga saya nanti lagi memikirkan sebuah pertimbangan yang akan diberikan. Tenang saja, nanti ada waktunya kok. Saya memberikan apresiasi baik yang rajin maupun yang nunggak. Yang terpenting hari ini terus datang ke kantor Samsat, lakukan pembayaran terhadap pajak tahun 2025 yang lalu biarkan berlalu, tidak usah diingat-ingat. Selanjutnya saya menyampaikan pada relasi, sahabat, teman yang biasa kalau hari raya Idul Fitri suka ngirim parcel, mohon dengan sangat parcel tahun ini dituker ya. Tukernya bagaimana? Jadi kalau mau ngirim parcel ke Kang Didi, Gubernur Jawa Barat, begini caranya.
data di lingkungan Bapak dan Ibu semuanya sahabatku, siapa rakyat yang tidak mampu. Kirim paket senilai 150.000 misalnya seorang, ya minimal 10 orang dong dikirim. Setelah itu nanti kirim surat ucapan lebaran pada saya dan mencantumkan nama-nama orang yang dikiriminnya, atau dikasih fotonya jadi foto-foto kenangan indah bagi saya. Ini Mak Ici yang diberi, ini Mak Ama, ini Pisar Nilem, ini Mang Jumad, ini Ki Jumadi, ini Teh Neni yang dikirim. Kayaknya sih yang niatnya ngirim parcel ke saya membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Dan surat cinta itu bagi saya adalah surat yang sangat berharga. Karena apa? Karena lebaran tahun ini saya bukan membahagiakan diri saya, anak saya dan keluarga saya, tetapi telah membahagiakan banyak orang. Dan Bapak Ibu serta sahabat semua yang berniat kirim parcel pada saya, parcelnya nyampe dalam bentuk kebahagiaan bagi saya, surat ucapan selamat Idul Fitri, tetapi makanannya, minumannya nyampe pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi lebaran ini kebahagiaan bagi semua. Hatur nuhun ya.